Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita menuju Bukit Uhud ya. Itu ada banyak bis pariwisata, kebanyakan yang dari Cina ya, Yutong, Kinglong, Golden Dragon. Yang Mercy ada, itu Mercy. Itu ada Travigo-nya Mercy juga ada, warna putih itu ada Travigo itu ya kelihatan. Tapi karena kelalaian daripada tentara Islam yang ada di puncak dari Jabal Rimah, Bukit Uhudnya. Nah, kita akan naik ke sana teman-teman. aku kakak belok oleh Allah. Padahal mesti diwira sedang di pojok sana. Walaupun dalam keadaan apapun, akhirnya yang baik mantap namun sabar. Itu ada Mercy dari versi Mbah ya, yang Mercy Bagong istilahnya, sampai Mercy yang Aksor ada, guys. Akhirnya rasanya menuju Bukit Uhud. Kalau di Jabal Rimah sudah tidak ada orang pemanah, akhirnya oleh Balik dan orang-orang kafir kembali ke Uhud menempati Jabal Rimah yang ditinggalkan orang Islam. Dari orang kafir malinan dhuwur, manai wong Islam yang ada di bawah, akhirnya kalah kabut, termasuk Sayyidina Hamzah terbunuh, dibunuh, sahabat Nabi juga terbunuh, sampai Kanjeng Nabi tersungkur dengan berlumuran darah. Dikira Kanjeng Nabi sampun meninggal dunia, tapi Kanjeng Nabi masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perang di hari yang sama ada dua perang, ada dua kali perang. Yang pertama diberi kemenangan, yang kedua karena kesalahan orang-orang Islam, akhirnya orang Islam kalah. Nah, ini mari kita ziarah kepada beliau. Moga-moga besok di amal kiamat kita termasuk golongan Nah, itu ada masjid di Bukit Uhud. Semoga nanti kita bisa keturutan sholat sunnah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, singkat saja sambil kita menunggu dapat parkir ya. Jangan bergerak dulu sebelum betul-betul parkir. Ya. Tadi sudah disampaikan sebagai pengantar oleh Mbak Yai. Jadi tujuan utama kita ya ziarah ke Jabal Uhud ini ya. Jabal Uhud itu yang mana ya? Ngomong-ngomong Uhud, nah ini Jabal Uhud tapi sebelah kiri Bapak dan Ibu. Ya. Ini gunung batu ini yang panjang sampai ke depan sana. Nah, ini Jabal Uhud. Nah, inilah Jabal Uhud. Gitu ya. Nah, Jabal Uhud ini dia posisinya itu membelakangi kiblat. Gitu. Jadi karena kiblat itu ya, kalau dari Madinah itu kiblat ada di arah selatan ya. Jadi Mekah itu adanya dari sana. Ya. Nah, kiblatnya tuh ke sana. Ya, Masjid Nabawi kita sholat itu kiblat ke arah sana. Nah, ini Uhud ada di sini ya. Nah, nanti ya tujuan utama kita yang paling utama dan pertama itu datang untuk ziarah. Tadi sudah disampaikan ya, ziarah ke siapa ya, itu saja ke syuhada Uhud. Jadi dalam peperangan Uhud itu ada beberapa puluh sahabat ya, kurang lebih itu sekitar 71 sahabat yang gugur dan menjadi syahid di dalam peperangan Uhud. Nah, terutama ya yang paling utama itu yang disebut sebagai ya sahabat yang tergelar sebagai Sayyidus Syuhada ya, yaitu tuannya atau pemimpinnya para syuhada Uhud ya. Nah, tadi sudah disebut tuh namanya sama Mbah Yai, siapa namanya? Sayyiduna Hamzah ya, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu harus hafal tuh
ya jangan sampai tidak hafal. Siapa? Sayyidus Syuhada namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Nah, sesuai namanya karena Hamzah itu adalah anaknya Abdul Muthalib, karena bin Abdul Muthalib adalah pamannya Rasul. Gitu. Jadi beliau itu adalah pamannya, maka itu sebagai Asadullah atau singanya Allah. Nah, tapi itu julukan bukan asal julukan, ada asal usulnya. Jadi Sayyidina Hamzah itu, ya, dalam satu riwayat dikisahkan, Hamzah itu kalau lagi bosan, dia lagi di rumahnya nih, terus dia merasa bosan. Hamzah, kalau kita bapak-bapak biasa kalau bosan ngapain, Pak? Paling mancing, atau paling apa? Main gitu kan? Kemana gitu, main bola atau apa, bapak-bapak gitu kan? Kalau Sayyidina Hamzah pamannya Rasul enggak. Sayyidina Hamzah itu kalau lagi bosan itu beliau kemana? Beliau pergi ke hutan, ya, kemudian mencari singa. Nah, tiba-tiba Hamzah pulang, ya, itu sudah dalam keadaan membawa singa mati dipanggul di atas punggungnya gini. Nah, karena saking perkasanya, saking beliau itu kuatnya itu sampai bosannya itu berburu singa. Baik, kita mau ziarah, jadi kita lanjutkan nanti kisahnya di sana. Yuk, monggo Bapak Ibu kita turun dulu. Kita turun ziarah ke Syuhada Perang Uhud, teman-teman. Nah, ini bis kita guys, ini bis kita turun ke ziarah ke sana, ke arah sana. Ini banyak bis pariwisata. Oke. Nah, ini ada tulisannya Syuhada Square, jadi kita jalan ke sana, ziarah ke makamnya yang Syuhada yang gugur di perang, teman-teman, termasuk paman Nabi, ya, Hamzah. Itu busnya antri, kita jalan ke sana. Itu ada bapak, ada tembok petunjuk, bukan papan, bentuknya tembok. Dijelaskan oleh Pak Kiai. Oke, kita maju. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini gambaran aja, gambaran. Yang paling atas, ya, yang paling atas itu, ya, yang panjang itu, ini gambar daripada Uhud, ya. Jadi patokannya bisa dilihat, ya, Uhud ini, ya, yang belakang sini. Jadi posisinya ada di sini. Nah, kemudian bagaimana kedatangannya itu, ya, posisi Bapak Ibu, pemetaannya itu, ya, di belakang sini. Ya, yang bukit kecil itu yang tadi dikatakan itu namanya Jabal Rumah, ya, Jabal Rumah. Nah, Jabal Rumah ini posisinya yang ini, ya, yang kecil ini, ya, yang kecil ini. Ya. Nah, Jabal Rumah ini itu tempat posnya tadi, ya, kurang lebih ada sekitar 50 sahabat Rasul yang ditugaskan oleh Rasulullah sebagai pemanah, ya. Tugasnya untuk apa? Untuk jaga pos. Jangan sampai posnya kaum muslimin itu ditembus, ya, sama kaum kafir Quraisy yang datang dari Mekah, kemudian akhirnya jadi, ya, mengacak-acak pos, ya. Maka diposkanlah itu 50 pemanahnya Rasul di Jabal Rumah. Nah, Jabal Rumah itu yang mana bukitnya? Yang itu, yang bukit kecil yang banyak orang-orang naik, ya. Baik, singkat cerita, ya, Bapak dan Ibu,
di dalam peperangan Uhud itu sebetulnya ya kaum muslimin itu sudah menang. Jadi sudah menang, sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena pertahanannya kuat. Ya di belakang sini ada Jabal Uhud. Tidak mungkin kaum kafir Quraisy yang datang dari Mekah arahnya dari sebelah sana itu tidak mungkin dia berputar dulu. Karena kalau berputar dulu dia jadi jauh pasukannya. Gitu kan? Nah, maka dia tetap datang dari sana ya, tidak mungkin berputar, dia terkunci sama Jabal Uhud. Dari sana dia terkunci sama pemanah yang ada di Jabal Rumah. Jadi sudah terkunci. Akhirnya apa? Akhirnya ya pasukan kafir Quraisy itu dia tertahan. Ya, jadi mandek. Jadi pasukannya itu banyak yang tertahan, akhirnya mengalami ya kekalahan. Mundur kena, maju kena. Ya, mundur kena, maju kena. Gitu. Mau maju kena. Jadi mau mundur dia nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya ya di tengah-tengah Jabal Rumah, kurang lebih posisinya di bawah Jabal Rumah itu kecil. Ya, ini kan makamnya. Ya, kira-kira di area sekitar situ itu bergelimpanganlah ghanimah. Jadi harta rampasan perang tuh. Ghanimah. Itu sudah berserakan di mana-mana. Ya. Tadi kata Mbah Yai apa waktu lagi di bis? Ya, Rasulullah sudah mengeluarkan perintah jangan ada yang turun. Ya, jangan ada yang turun sampai Rasulullah yang memerintahkan langsung. Nah, tetapi ini ya ulama itu terbagi dua pendapat. Ada yang bilang ya memang itu para sahabat melanggar perintahnya Rasul, tapi ada juga ulama yang bilang katanya mungkin bukan niatnya bukan ingin melanggar perintah Rasul, tapi ingin membantu para sahabat yang lagi mungut ghanimah. Harta rampasan perang itu sudah banyak yang dipungut. Akhirnya karena susah dikumpulkan, berat banyak, ada yang ingin membantu. Ada ulama yang menyatakan demikian. Kemudian karena membantu, akhirnya pos di Jabal Rumah jadi berkurang, jadi kosong. Ya, tiba-tiba ada satu orang sangat terkenal namanya Khalid bin Walid. Beliau adalah salah satu panglimanya Rasul, ya, yang sangat gagah. Ketika sudah masuk Islam, waktu perang Uhud beliau belum masuk Islam. Si kafir. Nah, dia masih jadi kaum kafir Quraisy yang sangat hebat, jadi panglimanya kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, Khalid bin Walid itu dia mengarahkan pasukan berkuda. Jadi Khalid bin Walid itu dengan naik kuda, dia mengarahkan pasukan berkudanya kaum kafir untuk apa? Ya, untuk berputar ke arah belakang. Dia jauh ke sini, ya. Kemudian, ya, dia berputar ke sini, kemudian nanti dikunci dari dua arah, dia ke sini, kemudian dia berputar juga ada yang dari arah sebelah sana. Nah, kemudian karena terkunci dari dua arah, pasukan yang Jabal Rumah dan para sahabat yang sedang memungut ghanimah itu jadi terkunci. Jabal Rumah di tengah, sahabat di sini ngambil, pasukan Khalid bin Walid diputar dua arah, satu ke sini, satu datang dari sini. Akhirnya jadi terkunci. Kemudian disitulah akhirnya ya banyak yang syahid. Kurang lebih sekitar ada 70 lebih sahabat yang akhirnya gugur dan wafat menjadi syuhada. Nah, maka dikenanglah menjadi syuhada Uhud. Nanti insya Allah kita mau ziarah ke makamnya. Di makamnya ini nanti di sana ada dua lubang. Satu itu dimakamkan para sahabat secara umum. Yang satu lubang lagi itu khusus ya untuk makam Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Mus'ab bin Umair. Itu dimakamkan di satu tempat. Nanti monggo kita insya Allah akan berziarah untuk mengenang pamannya Rasul. Monggo,